Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tengah-tengah hutan, teman-teman. Ini dari jalan raya sampai sini tuh berjarak sekitar kurang lebih 5 sampai 10 kiloan lah, teman-teman. Dan saya akan mengunjungi salah satu keluarga yang tinggal di tengah hutan belantara seperti ini, teman-teman. Ini masih masuk lagi ke sana, masih cukup lumayan jauh. Keluarga tersebut tinggal di sini udah kurang lebih selama 20 tahun. Pekerjaannya itu nyadap ya, teman-teman. Nyadap itu jadi istilahnya nyari apa ya? Kawung atau apa, saya juga kurang paham tuh nyadap. Dan bapak tersebut pernah mengalami kejadian aneh sampai kakinya patah, teman-teman. Lagi nyadap, itu lagi naik di atas pohon, kakinya itu ditarik-tarik sama sosok anak-anak kecil yang bertubuh hitam katanya sih. Sampai dia terjatuh, kakinya patah, bahkan beliau dibawa ke rumah sakit pun, ke rumah sakit di pusat kabupaten, itu masih diikutin sama sosok makhluk kecil tersebut, teman-teman. Wah, mengerikan banget ya. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, yuk langsung saja kita nanti berjalan menuju kedalaman hutan lagi, teman-teman. Ngobrol, berbincang-bincang bersama narasumber saya atau si bapak tersebut. Seperti apa kisahnya, tonton terus video ini sampai habis, sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Yuk langsung kita berjalan menuju lokasi rumah keluarga tersebut. Jadi ini hutannya, teman-teman, masih benar-benar alami banget ya, teman-teman. Mengerikan banget nih, jalannya juga seperti ini. Kalau saya pribadi jujur nggak bakal berani tinggal di tempat kayak gini. Dan juga kebetulan ini cuacanya mendung, kayak mau hujan ya, teman-teman. Jadi agak gelap-gelap gimana gitu. Apalagi ini berada di area pedalaman. Tadi saja saya bawa sepeda motor, jalan setapak, jalan tanah. Itu dari jalan raya itu sekitar kurang lebih ya 5 kilo sampai 10 kiloan. Nah, karena berhubung aksesnya kayak gini, jadi saya putuskan motor disimpan saja di sebelah sana. Dan saya berjalan kaki menuju lokasi rumahnya. Dan juga ini masih jauh lagi dari sini tuh, teman-teman. Wow, mengerikan banget ya. Ih, itu coba ada yang goyang-goyang dikit. Gak ada angin, gak ada apa, itu goyang-goyang sendiri, teman-teman. Oke, assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nggak ada angin, nggak ada apa-apa kok. Itu tadi goyang-goyang sendiri loh, teman-teman. Wow, itu teman-teman, di depan kita itu ada rumpuyuk bambu ya. Mengerikan sekali. Ini untuk penerangan listriknya itu pakai apa atau tanpa listrik mungkin ya. Ini mah so pasti tidak bakalan pakai listrik nih. Gelap-gelapan nih kalau malam. Tapi nggak tahu juga ya. Nanti aja lah kita ajak ngobrol pemilik rumahnya. Wow, tuh, mengerikan sekali ya. Lagi rumpuyuk bambu ya, terkenal akan yang namanya hal-hal mistis ya, teman-teman. Indonesia ini kental banget dengan yang namanya mistis-mistis kayak gituan. Nah, ini kemana jalannya? Ke sini? Ke sini dulu ya? Itu siapa? Wih, dikira ada yang jalan. Ternyata bukan ya, teman-teman. Nah, ini rumahnya, teman-teman. Seperti ini, berada di tengah-tengah area hutan belantara ya. Wow, sangat mengerikan sekali. Nah, ke area sini itu, ini ada area aliran air, tapi sangat jernih sekali ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak,
Kumaha kabarna Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, saya teman-teman, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke rumahnya Bapak dan juga saya ditemani sama Anono dari ARD Channel Official ya Anono ya. Nah, Anono juga mau bikin konten nih di sini. Dan sama satu lagi Adang Channel, cuman Kang Adangnya lagi itu mungkin lagi opening atau lagi pembukaan. Bapak abi teh hoyong ngobrol manawi kersa gitu. Ini emang Sarang Bapak saha abi nuju? ya sarang Bapak Kiki. Bapak Kiki. Yuswa sabaraha Pak? Ya 45. 45 tahun tinggal di dieu teh tos sabaraha lami? Terus 20 tahun gitu. 20 tahun. Pak, ngobrolnya bisa pakai bahasa Indonesia enggak, Pak? Pak enggak. Coba. Tapi ngerti kan bahasa Indonesia? Ngerti kan? Oh. Ngerti. Nah, jadi cuman kaku lah. Kaku, oke. Nah, jadi teman-teman Bapak Kiki ini di sini udah kurang lebih selama 20 tahun ya, Pak ya? Tinggal di sini 25 tahun, usia 45 tahun. Nah, tadi saya kan bertanya tadinya pengennya ngobrolnya bincang-bincangnya itu pakai bahasa Indonesia, cuman ya namanya maklum di perkampungan, di pelosok, ngerti masih ngerti, cuman susah ngucapin gitu ya Pak ya, karena tidak terbiasa. Ya bener gitu. Pak Kiki punten ya upami Yosnaro sih Pak Kiki. Dia kan tos salami 20 tahun ya Pak Kiki. Oh. Tos pernah aya tuh hal-hal aneh, kejadian-kejadian mistis teh anu dialami ku Pak Kiki gitu salami tinggal di dieu. Ya aya. Kumaha ta Pak? Ya kejadian namanya abdi kantor ke nyadap. Upami nyadap teh naon Pak? Ya milari naon teh maksudna? nyadap eta nyadap aren biasa. Oh, kanggo bahan gula ya. Bahan gula. Terus kumaha ta Pak? Ya terus asa aya nu ngabedol gitu nya abdi teh ti gubrang. Eta nu ngabedolna saha sih Pak? Sosokna seperti asa aya nu ngabedol. Tapi lah nah duka teuing duka naon ngan aya gitu nya urang lah kesebut disebutkan tempat angker gitu nya urang suudon kanu gaib kanu sakti nyante gitu urang kan suudon kanu jirim kieu asli da piraku ngan asa aya nu ngabedol gitu ngan nemongan gitu asa gisan pangimpian urang geus digubrag nya suku anu ieu teh ta anu sampai anu keur luka keneh gitu, sampai patah ya Pak sampai ya, harus sampai patah tah keur luka keneh sampai patah asa aya nu nanang euy itu tiluan jelema dewasa anu nulungan panginten duka nulungan duka kumaha ngan anu aya nu nalajo di tah barudak rame da tempat angker. Tah eta teh kejadian teh jam 5 sore. Sore berarti pas mau maghrib ya Pak ya pas balik maghrib. Jam 5 sore. Tah malahanan mah teh nya teh heuda. Biasana mah sok lamun ayeuna nyan can datang upamana nu kaleuweung can datang biasana sok nu waras neangan nu kaleuweung gitu. Keneh aya naon. Aya mah kalau abdi anu neangan waras geus bogus cilaka teh. Oh, eta anu narikna saha sih Pak nu ngabedolna sosokna teh? Teu nya duka sosokna mah da nya sosok nu eta we meureun dinya nu anu ngageugeut di dinya meureun, nu ngageugeut di tempat, meureun ngageugeut ke tempat. Murang kalih atana api kumaha katinggalna gitu. Nya anu murang kalih mah nu ningalikeunana gitu tah. Aya nu dewasa mah nya nu ngarerayang ieu malahanan mah abdi nepi ka rumah sakit ge gitu. Kadang-kadang aya nutur-nutur we. Nu murang kalih eta teh? Nu sadayana we. Nu dewasa anu murang kalih oge. Oke, teman-teman nih, saya jelasin dulu ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Bapak Kiki ini pekerjaannya itu nyadap, nyari bahan gula aren ya teman-teman. Jadi suka masuk ke wilayah hutan-hutan angker, hutan-hutan yang masih terkenal akan mistisnya ya Pak ya. Dan suatu ketika, suatu hari mungkin udah takdirnya harus celaka ya Pak ya. Jadi jam 5 sore Pak Kiki berangkat nyadap, itu ketika berada di atas pohon aren kayak ada yang narik teman-teman, yang narik-narik sampai akhirnya Pak Kiki terjatuh dan perasaan Pak Kiki itu kayak ada 3 orang dewasa Pak ya? 3 orang dewasa. 3 orang dewasa yang pegang kaki Pak Kiki.
terus banyak banget anak kecil yang ngelihatin Pak Kiki. Nah, karena jatuh dari ketinggian dari pohon aren sehingga mengakibatkan kakinya Pak Kiki itu patah. Ya Pak ya? Patah total. Patah total, harus diamputasi. Bahkan sampai Pak Kiki dibawa ke rumah sakit pun sosok-sosok makhluk halus atau sosok-sosok gaib yang narik Pak Kiki waktu di atas pohon aren itu masih ngikutin Pak Kiki sampai ke rumah sakit ya Pak ya? Iya. Dan juga suatu keanehannya kan, biasanya kan Pak Kiki di sini tuh tinggal berarti bersama istri ya Pak ya? Kadang-kadang istri mah kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Kalau jadi kadang-kadang ikut ke nyari aren gitu atau gimana? Diam di rumah berarti di sini ya istri mah ya. Nah, jadi teman-teman biasanya kan kalau Pak Kiki belum sampai larut malam belum pulang-pulang itu istrinya suka nyariin ya Pak ya. Ini mah ada kayak keanehan lagi, istrinya enjoy aja di rumah kayak nggak ada yang gimana-gimana gitu Pak ya. Nggak ada rasa khawatir atau gimana gitu. Terus juga kata Pak Kiki ini biasanya kan istrinya nyariin kalau belum pulang-pulang nih Pak Kikinya. Pas kejadian itu mah istrinya nggak nyariin Pak Kiki sama sekali, malah Pak Kiki yang minta bantuan pertolongan ke orang lain padahal nggak ada siapa-siapa ya Pak ya di sana ya. Terus aya naon di Pak kejadian di dia, salami di dia lah, salami di bumi eta kan Bapak aya nuju nyadap, aya nu ngabedol, aya nu narik sampai jatuh sampai kaki Bapak harus diamputasi sampai patah ya Pak ya. Terus aya naon di Pak di sekitaran bumi dia teh kan soalnya katinggal ku abi mah masih angker pisan itu masih alami tadi we abi di perjalanan aya hiji benda, aya hiji barang kayak pohon bambu ya Pak ya. Tangkal awi, teu aya angin teu aya naon, usik sorangan. Nah, mana wi Pak Kiki pernah ngalamin naon di dia? Nya di dia malah lamun keur model sare teh gitu tadi dia dasok sare we di dia di sauk. Mohon. Nya mun tengah wengi teh kadang-kadang sok aya saranu nyeuseuf gitu tadi dia. Di mana Pak? Tah, di dia tah. Oh, aliran air ini Pak berarti ya? Iya. Di sini. Itu siapa Pak? Kadang-kadang tadinya di Palitongo tadinya dina awi. Kadang-kadang sora legug. Oh, yang itu yang rumpuyuk pohon bambu ya Pak ya. Terus legug tengah puting dari sadawe. Terus enak nih Pak? Hanya saseur wae gitulah keanehan-keanehannya. So kadang-kadang sering gitu tah. Eta nu nyeuseuf teh naon Pak? Nya duka atuh da ieu kurang di center kurang disampurkeun kadang-kadang jampe kadang-kadang teu katingali di kurang aya sara ungkua. Kadang-kadang kurang aya sara ungkua. Nah, jadi teman-teman, tadi kan saya bertanya kepada Pak Kiki karena saya melihat dari suasana aura hutan ini benar-benar masih alami banget, masih angker banget, jarang banget orang yang datang ke sini. Ini hanya Pak Kiki yang tinggal di sini udah kurang lebih selama 20 tahun. Tadi aja kan teman-teman lihat di perjalanan, waktu kita melintas rumpuyuk pohon bambu, itu tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Itu ada pohon bambu yang gerak-gerak dengan sendirinya. Setelah saya ucapkan salam, uruk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berhenti dengan sendirinya. Lalu saya berlanjut lagi berjalan ke sini. Nah, ini tadi kan saya nanya lagi ke Pak Kiki nih, Pak, ada apa sih sebenarnya? Kata Pak Kiki, kalau di sini mah banyak banget kejadian-kejadian aneh. Contohnya tadi kan di susukan atau di aliran air wahangan lah istilahnya, solokan kecil itu suka ada yang nyuci, tapi nggak tahu siapa yang nyucinya. Ketika Pak Kiki sedang tidur di atas tengah malam, dilihat di senter karena kedengaran ada suara yang nyuci, tidak ada apa-apa. Terus juga tadi di Rumpuyuk Awi katanya di perjalanan lah mungkin itu ada suara burung leguk. Terus ada suara anak kecil rame kayak gini. Padahal nggak mungkin anak kecil datang ke sini, ke tengah hutan ini kalau istilahnya apa ya, nggak masuk di akal lah Pak ya. Kalau misalkan ada anak kecil yang datang ke sini, karena nggak mungkin berani lah istilahnya kalau anak kecil benar-benar manusia yang datang ke sini, nggak kecuali anaknya itu anak kecil yang setan itu ya Pak ya, anak dara ya Pak ya, anak dara yang waktu Bapak jatuh yang melihatin Bapak mungkin. Terus kumaha di Pak? Aya naon di teh Pak? Ya kadang-kadang tengah puting gitu tah urang dia menseneruhai keneh kenyeunaan lahang. Kenyeunaan lahang ya kadang-kadang aya nu ngilu siduru gitu. Naon tah Pak? Anu ngilu siduru di dieu duka naon teh mah da aya ku urang di center kadang-kadang ngojengkang gitu. Ngalungit, ngiles. Nya kadang-kadang ngojengkang duka meong, duka naon deh eta namana. Oh. Asup aya nu ngilu siduru
kamu ayo hujan, kamu ayo ngari rincik main gitu. Oh, aden-aden atau kuntilanak nah gitu. Ayo rincik mah sok aya ngelusi dulu dia gitu. Oke, teman-teman, ini mengerikan banget kata Pak Kiki. Ini kalau misalkan tengah malam itu, kalau misalkan api masih menyala ya Pak ya, istilahnya teh ya, masih ada apa tuh namanya yang kayak gini teh, kadang-kadang masih ada arang, kadang masih ada arang. Jadi di sini tuh di tungku ini tuh suka ada yang ikut menghangatkan badan. Kalau dalam bahasa Sunda Siduru itu menghangatkan badan, apalagi pas kalau udah hujan ngeri rincik, aden-aden kuntilanak itu betah banget ya Pak ya di tempat-tempat kayak gini. Kadang-kadang sok batur teh mah uyuhan Pak Kiki nya nyaludeng lantaran nuturkeun nya sieun naon tingna papahare wae teh. Jadi itu mah kalau bahasa kayak gitu mah ya udah aneh, nggak aneh lah, masyarakat pasti bertanyanya kayak gitu kalau yang tinggal di tempat-tempat kayak gini mah ya Pak ya. Tapi Pak Kiki kuat ya Pak ya, bertahan sampai 20 tahun walaupun banyak kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian aneh ya Pak ya. Tapi kalau misalkan malam Pak, ada nggak misalkan tengah malam nih tiba-tiba ada yang ganggu Bapak gitu atau gimana gitu? Ya kadang-kadang ada. Kadang-kadang orang sare kayaknya ta. Kadang-kadang gejera-gejerig. Rame. Kadang ngetrok kaca di lutan aya kaca. Jendela kadang-kadang kurang di tengok gitu. Ada naon tapi ka handap di center. Masih kenek wae. Nah, jadi teman-teman, kayak suara wungku. Jadi di sini tuh kebanyakannya cuman suaranya doang. Jadi tempat tidur Pak Kiki itu di atas tuh, di belakang Pak Kiki kan ada tangga ya Pak ya. Kamarnya itu di atas. Jadi ketika tidur itu kayak ada yang rame di bawah, ada yang ketrok-ketrok di kaca itu pas dilihat, tapi nggak ada apa-apa ya. Uyuhan. Salut sama Pak Kiki, masih betah tinggal di sini bersama istrinya berdua. Kalau saya jujur nggak bakal berani. Oke lah Pak Kiki, terima kasih ya Pak atas informasinya, karena ini durasinya juga udah cukup lumayan lama lah gitu ya. Karena kalau bertanya apapun pasti jawabnya ya itu aja gitu Pak ya. Susah dijelaskan, susah diceritakan mungkin ya. Semoga Pak Kiki selalu diberkahkan oleh Allah, diberikan kesehatan, kelancaran ya Pak ya. Kalau sekarang masih suka nyadap Pak, sok nyadap eneh tuh? Masih. Ku bapaknya lira nya entu sieun gebis deui. Nya kalah leuwih ieu pokoknya mah kalah leuwih luas ya. Jadi Pak teman-teman, jadi saya bertanya nih, Pak Kiki kan pernah jatuh pas nyadap sampai kakinya patah harus diamputasi tuh ya teman-teman. Apakah Pak Kiki nggak takut, nggak takut ada yang narik lagi? Kata Pak Kiki, wah lebih berani sekarang mah. Justru setelah kecelakaan ini, kejadian ini, Pak Kiki lebih berani lagi untuk nyadap ya Pak, nggak takut sama hantu gitu. Hebat nih. Nah jadi teman-teman, masa Pak Kiki aja istilahnya mohon maaf ya Pak ya. Ya kaki udah dalam keadaan istilahnya tidak normal ya Pak ya sekarang mah ya Pak ya. Itu masih bekerja keras lah. Kenapa kita yang utuh sekujur tubuhnya masih sempurna, kenapa enggak mau bekerja keras, malah minta-minta ya Pak ya. Nah, ini kehebatan yang bikin saya salut kepada Pak Kiki. Oke Pak Kiki, terima kasih, dan juga Kang Adang. Ini dari Adang Channel yang ngerekomendasiin tempat ini, yang ngasih tahu informasi bahwasannya ada sepasang suami istri yang tinggal di tengah hutan belantara sudah kurang lebih 20 tahun. Kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Adang Channel. Oke teman-teman, itulah tadi kisahnya Pak Kiki. Tinggal 20 tahun di tengah hutan belantara bersama istrinya, dan Pak Kiki pernah mengalami kejadian kecelakaan ditarik sama sosok makhluk gaib sehingga kakinya harus patah. Bahkan sampai Pak Kiki di rumah sakit pun makhluk gaib tersebut masih ngikutin Pak Kiki. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis yang dialami sama Pak Kiki dan keluarga. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.